Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi pada ibadah kali ini. Apa kita masih tetap semangat? Apakah saudara juga masih tetap semangat? Apa kabar saudara? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan hati yang bersih. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan hati yang bersih, oh Tuhan. Amin Yesus. Dan perbarui rohku dalam-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Berikan hati yang bersih, oh Tuhan. Dan perbarui rohku dalam-Mu. Jangan jauhkanku, jangan jauhkanku dari hadirat-Mu. Roh Kudus tetap tinggal dalamku. Amin Yesus. Amin Yesus. Bersyukur selalu atas kisah setiamu. Dan perbarui rohku dalam-Mu. Biar pada saat ini kita mau selalu memperbaharui hati kita, memperbaharui roh kita, supaya kita diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Percayalah, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Berikan hati yang bersih, oh Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Berikan hati yang bersih, oh Tuhan. Dan perbarui rohku
kasih Tuhan. Kiranya melalui pujian hari ini ya Tuhan, Engkau mau selalu perbarui roh kami di dalam Engkau Tuhan, supaya kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan, supaya kami bisa menjalani kehidupan ini ya Tuhan bersama dengan Engkau. Itu yang kami inginkan Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau. Ini semua juga demi kemuliaan nama-Mu, demi keagungan nama-Mu, demi kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan, kami menjadi kuat dan kami menjadi saksi-saksi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita mau selalu satukan roh kita. Kita mau selalu bergandeng tangan. Dan kita mau selalu berjalan di dalam Tuhan. Dan kita pasti kuat. Kita pasti menang. Dan menang dan menang. Itulah anak-anak Tuhan yang seharusnya. Haleluya. Puji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami yang tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja
kita tenang. Dan itu pasti, karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Kita akan selalu mendapat ketenangan, kedamaian saat Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Tuhan. Hanya dekat Allah. Sepanjang hidupku, amin Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Bersamamu selamanya. Katakan, hanya dekat padamu ya Allah. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Yesus, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, amin Yesus. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Selamanya ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Haleluya Yesus, selamanya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh indah apabila senantiasa bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami buat kemuliaan nama-Mu, dan kami juga dikuatkan melalui pujian ini. Terima kasih banyak Tuhan.
Kami mau selalu diperbaharui roh kami di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu ya Tuhan benar-benar menegur kami, mengajarkan kami untuk selalu mengingat akan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan setiap langkah kami, mengajarkan kami untuk melangkah dengan benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji dan menyembah memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Allah. Saudara sekalian, di dalam Mazmur 51 ayat yang pertama menunjukkan bahwa Mazmur 51 ini ditulis oleh Daud. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa Mazmur ini dilantunkan dan dicatat oleh Daud setelah Daud jatuh di dalam dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana Daud jatuh di dalam dosa ketika dia menghampiri Batsheba, istri Uria. Dan setelah penghukuman itu terjadi, mari kita melihat di dalam ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah. Daud berteriak agar Allah mengasihani dia, berbelas kasihan kepada dia, mengampuni pelanggarannya. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kemudian kita membaca di dalam ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daud jatuh di dalam dosa, saudara lihat Daud menyesal, dia bertobat, dan satu daripada begitu banyak permintaan Daud kepada Allah dalam keterpurukannya, apa yang Daud katakan? Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah Daud berkata, kalau Tuhan mau ambil semua yang ada pada dia, biarlah Tuhan mengambilnya. Tetapi satu yang Daud minta, Daud memohon dengan sepenuh hati kepada Allah. Ya Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus itu daripadaku. Begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan Daud. Bukan hanya dalam kehidupan Daud, Roh Allah itu begitu penting, tetapi dalam kehidupan semua orang percaya. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1, beberapa kali kita pernah membaca ayat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat, Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Dan Yesus berkata, tunggu di sini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa mereka? Mereka adalah bagian daripada 12 murid yang militan. Mereka adalah rasul. Mereka adalah orang-orang yang mengusir setan bersama dengan Yesus dalam pelayanan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang setia.
Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Yesus menjadi 12 murid inti. Tetapi itu belum cukup, saudaraku. Yesus berkata, kamu harus tinggal di sini sampai kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, rasul, murid yang setia, yang sudah melihat begitu banyak mujizat, bahkan mengambil bagian dalam pelayanan mujizat bersama dengan Yesus. Tapi itu belum cukup. Mereka tetap harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan, ketika seorang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus sudah menjamah bekerja di dalam hati orang itu. Tetapi Roh Kudus akan memenuhi seorang, memenuhi kehidupannya, memimpin dan menuntun. Memenuhi artinya menguasai kehidupan orang itu. Dan ini yang harus dialami oleh murid-murid, sehingga mereka harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Kenapa harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Mereka sudah mendengar pengajaran Yesus 3,5 tahun. Tapi mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa, saudara-saudara? Karena dengan Roh Kudus, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka kita akan diubahkan dan dimampukan menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita menjadi satu pribadi yang baru di dalam Tuhan. Saudara sekalian, Roh Kudus bisa mengubah karakter kita. Saudara ingat Saulus, seorang yang begitu jahat, yang begitu ganas, yang begitu garang, yang begitu kejam. Selalu mencari orang percaya pada waktu itu untuk diseret ke dalam penjara, dituduh, dijebak, bahkan berusaha menutup ibadah yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan datang melawat Paulus, melawat Saulus, dan dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Semenjak itu Saulus berubah menjadi seorang yang berkarakter Kristus. Dialah Paulus, seorang rasul yang sering disebut sebagai rasul yang ke-13, rasul yang penuh dengan kuasa Allah. Kenapa harus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, merubah saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara sekalian, Musa, seorang yang begitu keras, dengan karakter yang keras yang dibangun di Mesir. Tetapi Allah merubah Musa, sehingga bilangan berkata Musa seorang yang sangat lembut di muka bumi. Membutuhkan waktu 40 tahun untuk Allah memproses Musa di padang Midian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa kita tidak bisa mengubah karakter kita. Kalau saudara lihat suami saudara dengan karakter yang begitu keras, kalau saudara melihat istri saudara dengan karakter yang begitu keras, atau melihat anak-anak kita dengan karakter yang tidak sempurna, kita tidak bisa merubah perkataan-perkataan manusia begitu lemah untuk mengubah seseorang. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, maka akan ada ciptaan baru. Roh Kudus sanggup merubah saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus mengingatkan mereka. Yesus mengingatkan Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Thomas harus menunggu sampai Thomas dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yesus mengingatkan Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali. Petrus harus menunggu sampai Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan ketika semua mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berubah dan diubahkan menjadi alat yang luar biasa, menjadi pribadi yang memberkati. Saudara, Roh Kudus akan memulihkan hidup kita.
Itu sebabnya ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia menyadari bahwa dia bersalah, dia berdosa. Dia berteriak, dia mohon ampun, dia menyesal. Tapi dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dari hamba. Oleh karena apa? Dia tahu Roh Kudus yang akan memampukan dia, yang akan mengubah dia menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Saudaraku, jangan putus asa dengan segala kekurangan, kecacatan karakter kita. Roh Kudus akan menjamah dan menjadikan kita manusia yang baru di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ketika Roh Kudus mengurapi saudara dan saya, maka firman Allah berkata, kita akan menerima kuasa. Kita akan menerima kekuatan. Kita akan menerima kemampuan dari Tuhan. Saudara sekalian, grafik kita akan meningkat. Akan ada perubahan-perubahan menjadi lebih baik ketika Roh Kudus mulai ambil alih, memimpin, menuntun hidup kita, mengajar kita dengan segala hikmat yang sempurna yang ada pada Roh Kudus, yaitu Allah itu. Dia menuntun kita melewati masa-masa yang sukar. Dia selalu punya terobosan. Dia selalu punya cara untuk menolong, memberkati saudara dan saya. Itu sebabnya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada keberhasilan dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Yusuf dari seorang penjaga ternak milik bapaknya beberapa ekor. Tetapi kemudian Yusuf Tuhan promosikan, Tuhan angkat, Tuhan bela, Tuhan tinggikan. Tuhan letakkan Yusuf di tempat yang tinggi sesuai dengan rencana Allah yang besar. Dan jangan lupa semua itu terjadi oleh karena Yusuf seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Saudara sekalian, Tuhan akan membawa kita untuk meraih hal-hal yang ajaib di dalam Dia. Apa saja yang saudara kerjakan, Tuhan dapat membuat itu menjadi berhasil. Tangan seorang yang diurapi adalah tangan seorang yang akan mengerjakan segala sesuatu yang diperkenan oleh Allah. Saudara sekalian, kita punya banyak keterbatasan. Kita bukan Superman. Kita bukan orang hebat, manusia super. Tetapi roh yang hebat itu ada di dalam kita. Saudara sekalian, marilah kita mau berdoa. Kalau kita memiliki Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi kita, ada kuasa yang menyertai hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Kemudian ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita efektif menjadi saksi Kristus. Murid-murid adalah rasul-rasul yang hebat. Mereka sudah menerima pengajaran-pengajaran rahasia firman Allah selama 3,5 tahun. Berbicara dengan mereka, Yesus tidak memakai perumpamaan. Face to face, heart to heart. Yesus menjelaskan semua dengan terperinci kepada murid-murid. Tiada rahasia yang tidak disingkapkan, tidak dibuka. Tapi ketika dia mengajar orang lain, orang banyak, dia memakai perumpamaan. Murid-murid sudah memiliki rahasia kerajaan sorga. Tapi itu tidak cukup, saudaraku. Untuk menjadi saksi yang efektif dan berhasil, mereka harus punya kekuatan. Kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Hikmat manusia satu saat akan berhenti menghadapi situasi yang sulit, tantangan yang ada. Tetapi hikmat yang berasal dari Roh Allah akan sanggup menerobos tantangan zaman, berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan saksi Kristus adalah orang-orang yang efektif ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Saudara, sebagai orang tua, bukankah kita sering menasihati anak-anak kita? Tapi nasihat kita mental. Orang berkata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mungkin saudara berkata, bosan saya menasihati anak saya. Atau mungkin sebagai anak-anak, kita saling menasihati satu dengan yang lainnya.
Atau mungkin antara suami dan istri saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi perkataan manusia begitu terbatas. Tetapi saudara ingat, ketika Roh Allah memenuhi kita, perkataan kita menjadi perkataan yang mengandung kuasa, yang dapat mengubahkan manusia oleh karena Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Seorang ayah yang penuh dengan Roh Kudus, perkataannya akan memberkati anak-anak. Seorang istri atau suami yang penuh dengan Roh Kudus, perkataannya akan memberi semangat yang baru kepada keluarga yang dia cintai. Bagi setiap kita hamba Tuhan, para pelayan, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka Allah akan menyertai perkataan, pengajaran kita dengan tanda heran dan mujizat. Oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saudaraku, murid-murid harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena mereka harus diubah karakter yang mencerminkan anak-anak Allah. Mereka harus sempurna seperti Bapa mereka adalah sempurna. Untuk itu karakter mereka harus diubah. Petrus yang pernah menyangkal, Thomas yang tidak percaya, murid-murid lain, Yakobus, Yohanes, Andreas yang selalu berebut mencari tempat terutama. Mereka dirubah ketika peristiwa Pentakosta terjadi di loteng Yerusalem. Mereka dirubah menjadi orang-orang yang berkarakter, yang berpribadi, rohani yang terpuji. Nilai-nilai kerajaan Allah ada di dalam mereka. Saudara sekalian, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bahkan mereka menjadi saksi yang efektif. Betapa pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Saudaraku, Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Di dalam dunia ada banyak pengajaran-pengajaran yang baik. Tetapi Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran levelnya jauh lebih tinggi daripada kebaikan. Saudaraku, Allah menghargai kebaikan. Tapi Allah tidak mengejar kebaikan. Allah mencari kebaikan yang ada dalam kebenaran. Apa gunanya berbuat kebaikan tetapi bertentangan dengan kebenaran? Seorang anak, ayah yang mengasihi anaknya akan berbuat baik untuk memberi makan kepada anaknya. Tetapi perbuatan baik yang dilakukan oleh ayah itu bisa salah. Entah dia mencuri, entah sang ayah merampok, entah sang ayah korupsi, entah sang ayah berdusta, dan berbagai macam hal yang dilakukan hanya untuk berbuat baik kepada anaknya, tetapi dengan melakukan kejahatan. Saudara sekalian, standar kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran. Saudaraku, Roh Kudus akan mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Bukan filsafat yang bersumber dari hikmat pikiran manusia, tetapi hikmat sorgawi. Itu yang akan Roh Kudus karuniakan dalam hidup saudara dan saya. Hikmat duniawi mengandung dosa, tetapi hikmat sorgawi, hikmat yang datang dari Roh Kudus, suci, benar, mulia, sempurna adanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dalam seluruh kebenaran. Bukan 50%, bukan 90%, tapi seluruh kebenaran utuh. Siapa yang dapat mengajar kita akan kebenaran itu? Roh Kudus yang akan menolong. Ketika saudara membaca firman Allah, membaca Alkitab, dan ketika Roh Kudus datang mengurapi saudara dan saya, maka kita akan dapat menemukan sari daripada kebenaran itu. Kebenaran akan disingkapkan, dibukakan ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengambil tindakan dan keputusan yang benar. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara,
ada saatnya di mana kita bingung. Kita harus mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang beresiko menurut pertimbangan kita. Tapi ketika Roh Kudus hadir, Dia akan selalu berjalan menyertai saudara dan saya. Saudaraku, ada banyak orang bingung ketika harus memilih jodoh, menentukan pekerjaan, menentukan bidang usaha yang akan mereka geluti, dan keputusan-keputusan lain. Ada banyak orang begitu takut dan bingung sehingga mereka tidak berani mengambil keputusan. Dalam hal seperti inilah Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran di dalam Alkitab. Dan Dia tuntun kita kepada seluruh kebenaran yang ada di dalam Allah. Rencana-rencana Allah bagi saudara dan saya. Dia akan pimpin kita. Dia akan bawa kita. Dia akan tuntun kita. Memegang tangan kita. Seperti seorang bapa memegang tangan anaknya. Dan menuntun anaknya berjalan dengan cara yang benar. Di jalan yang benar. Menuju tempat yang benar. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudara, betapa kita bersyukur oleh karena Yesus sudah menjanjikan bahwa penghibur itu, penolong itu, pengajar itu akan datang dan menyertai gereja, menyertai saudara dan saya. Menjelang Yesus kembali akan ada masa antikris, di mana antikris akan menyatakan dirinya menguasai dunia. Satu pemerintahan tunggal, satu mata uang tunggal, satu keputusan tunggal, dan satu penyembahan tunggal yang harus dinaikkan kepada antikris. Tetapi pada masa itu Roh Kudus akan membawa saudara dan saya ke tempat di mana kita terpelihara dari mata si ular tua. Saudaraku, ini saatnya untuk berdoa, untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Ingat, Dia baik. Dia menyuruh murid-murid tinggal untuk diubah oleh Dia. Untuk menerima kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Untuk memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Dan saudara, jangan lupa. Mulai dari saat ini juga ada perlindungan yang Roh Kudus kerjakan bagi orang-orang yang ada di dalam pengurapannya. Segala puji bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan kembali berdoa. Jangan putus asa. Tetap semangat. Yesus berkata, tunggu sampai kamu dilengkapi oleh Roh Kudus. Janji dari Bapa. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Nikmatilah hadirat Allah, kehadiran Allah di tengah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Mari umat Tuhan, yakinlah. Pastikan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menolong dan memberkati setiap kita. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini.
percaya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat Engkau hadir, kuasa yang tidak terbatas itu akan berkarya dengan luar biasa. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan terjadi di tempat ini, di tengah umat-umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus buka hati kami. Kami izinkan Allah Roh Kudus terus memimpin kami, terus menuntun kami. Pimpin kami Roh Kudus, bawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, agar Tuhan Yesus kami selalu didapati berkenan di hadapan Engkau. Kami hidup seturut dengan firman-Mu, kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau dapati kami selalu berkenan di hadapan Engkau. Dan ketika Engkau dapati kami berkenan di hadapan Engkau, maka Engkau akan mencurahkan kuasa Allah itu lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi karya-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau akan memperlengkapi kami gereja Tuhan. Engkau akan memperlengkapi kami umat-umat-Mu dengan karunia-karunia ilahi itu. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau akan beri kepada kami kemampuan demi kemampuan untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau beri kemampuan kepada kami untuk kami bersaksi. Mulai dari dalam keluarga kami, masih ada banyak di antara mereka yang hidup jauh dari Engkau. Bawa kami Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan di mana kami tinggal. Pakailah kami menjadi berkat Tuhan. Pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dimanapun Tuhan pakai kami, Tuhan bawa kami, jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hidup yang memuliakan Engkau, hidup yang menyenangkan hati Engkau, menceritakan tentang Engkau, bahwa di dalam nama Yesus, hanya di dalam Engkau saja ada keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami umat-umat-Mu di dalam ibadah pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan mendengar doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.